kita berbicara tentang Aceh dari jam sekian sampai sekian. Hari ini kita bukan hanya dijajah oleh yang namanya negara, bukan, tapi dijajah oleh penyelenggara negara. Aceh diberlakukan sebagai daerah otonomi khusus. Artinya dari segala macam seginya, termasuk pendanaan. Tadi sebelum saya narasi, viewers yang di bawah itu hampir 500. Ketika saya menarasi wawasan kebangsaan dan kekisruhan yang terjadi di bangsa ini, agak sedikit saya kuturunkan tensinya tentang Aceh, hilang tuh viewers setengah. Berarti yang datang itu hampir seluruhnya buzzer. Tapi di mana penyelesaian akhir tuntutan rakyat? Akhirnya apa? Berujung kayak di Aceh, berujung kayak di Papua. Negara ini dalam kondisi krisis ekonomi, krisis silent, tapi ditutupi oleh Purbaya dan timnya, sehingga kalian termasuk saya dipajakin sampai batang lehernya mau dipotong pun iya saja kita. Bang Edval itu sebenarnya tahu kondisi ini, tapi karena semua kita tergiring nih dengan kondisi ini. Apa yang ditulis oleh Prabowo Paradoks Indonesia bubar 2030, nggak sampai 2030, 2027 bubar kok. Mainan-mainan seperti ini hari ini saja masih banyak. Rakyat kita tuh digontok-gontokan dengan isu rasis. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan pejabat yang memimpin hari ini, kepentingan para oligarki, agar mereka tetap menguasai kondisi perekonomian bangsa ini. Setiap daerah dikasih hak istimewa kok. Kondisi semacam ini kadang-kadang kita tuh tergiring. Betul, silakan teman-teman di Aceh berjuang dengan jalurnya yang benar. Semua kita juga akan mendoakan. Lihat kejadian bencana kemarin, berhari-hari bahkan berminggu-minggu kita menggalang dana, menggalang dengan segala macam kekuatan yang kita punya. Kita mensupport 3 provinsi di Sumatera itu, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Tapi lihat akhir-akhir ini algoritma TikTok yang memainkan itu. Apakah tidak ada keterlibatan Kominfo di dalam? Apakah tidak ada keterlibatan buzzer yang dibentuk Prabowo di dalam untuk melakukan penggeringan opini di setiap platform media sosial? Jeli-jelilah, awas kita melihat, karena ada masalah yang lebih urgent tentang kelangsungan hidup anak-anak kita yang usia SD, sekolah dasar. Hari ini mereka dipaksa untuk menerima vaksin itu. Seharusnya vaksin itu bukan untuk laki-laki dan anak perempuan di bawah, bahkan ibu-ibu di bawah 55 tahun tidak boleh divaksin itu. Satu, mengganggu kesuburan. Yang kedua, kalau anak-anak laki-laki akan merusak genetikanya. Tapi hari ini tidak ada pembicaraan tentang hal itu. Oke lah, persoalan yang terjadi, gempa 7,7 skala Richter yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kita kesampingkan aja. Ada hal yang lebih urgent, anak-anak bangsa kita sudah terjadi dan sudah makan korban, tapi kita masih diam akibat framingan yang terjadi. Kita akan tetap kok mensupport saudara-saudara kita dari Aceh. Mau kata ya Bang Andi, kalau memang saudara-saudara muslim kita yang di Aceh mau berjuang, kita tuh muslim ibarat satu tubuh. Mohon maaf Andi Ketum, kalau kalian sakit, satu tubuh itu sakit, semua tubuh akan sakit. Tapi tolong menggunakan etika dan adab sebagai orang muslim yang mau berjuang dengan baik dan benar, agar mendapat perhatian, support dari teman-teman lain. Kita mendukung kok, bukan tidak. Tapi di sisi lain ada
ada hal lebih urgent yang terjadi di bangsa ini yang menyebabkan kekhawatiran bagi kami orang tua terhadap Bang anak-anak. Ipai, maaf Bang, kalau bisa background suaranya bisa direndahkan soalnya enak Begini, mendengarkan. Pak Suma, Ya. di sini ini ada kedukaan. Oh iya, Pasti lanjut, sampai lanjut. rumah saya. Lanjut Bang, lanjut. Dan kebetulan saudara-saudara Nasrani saya yang mengalami Oh, kedukaan ini. Oh iya Bang, lanjut Bang, lanjut. Ya. Jadi ada hal yang lebih urgent yang terjadi di bangsa ini yang perlu kita sikapi juga, Maye. Mohon maaf saya tidak menegur. Ini komalnya host, silahkan. Tapi ada hal-hal yang lebih urgent. Begini Bang Ipai, mungkin abang belum naik, belum mendengar. Saksi sudah ada, Bang Ketum udah semua, Bunda Herlina belum naik, ya Bang Eval juga tadi. Saya berteriak sekencang-kencangnya tadi. Saksinya Bang Andi Ketum tentang menyetop, ya jangan sampai orang tua membiarkan saya berteriak sekencang-kencangnya tadi untuk membatasi vaksin ini, karena Bang Andi menyatakan sudah 3 orang anak putra putri kita yang ada di Karo meninggal gara-gara vaksin. Saya berteriak sekencang-kencangnya tadi Bang. Begini, Maya, Bukan mohon tidak maaf. berteriak, saya Mohon maaf, berteriak Bos. karena Mahaleka memulai emosi saya tadi tentang vaksin ini, ditanggapi sama Bang Andi dan dilanjutkan oleh saya gitu. Mahaleka juga Begini, sudah Bos. menyuarakan itu. Ada Mahaleka ada di bawah, ya kan saya ada Roman. hal-hal yang memang harus kita menjadi titik berat pembicaraan. Kalau ini kita harus objektif. Artinya begini, oke lah, pakai standar waktu. Kita berbicara tentang Aceh dari jam sekian sampai sekian. Ada hal yang lebih urgent. Masa depan anak-anak cucu kita, bukan anak saya saja, cucunya Maya juga berbahaya. Cucu cicitnya Bang Suma, Maya, Bunda Herlina, Bang anak-anaknya Bang Edval. Ini dalam situasi yang genting. Akibat kebijakan pemimpin yang longor. Jadi jangan semata-mata kita membicarakan satu persoalan saja secara prioritas dalam satu komal. Bolehlah kita mau berbicara masalah Papua kah, Kalimantan, Sulawesi, Aceh. Tapi ingat, jangan rasis. Saya ingatkan lagi, jangan pernah rasis. Karena semua daerah pingin juga sejahtera, Mak. Seluruh hari ini kita bukan hanya dijajah oleh yang namanya negara, bukan. Tapi dijajah oleh penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara kita? Ya legislatif lah, ya eksekutif lah, ya yudikatif sebagai aparat penegak hukum. Komal ini berdiri atas dasar kebijakan bobroknya penyelenggara negara. Dari 2023 saya sudah sering bernarasi di sini, saya menyampaikan hal-hal itu. Kita sering diskusi persoalan-persoalan yang sangat ruwet di bangsa ini. Dan hari ini semua itu terjadi. Termaksud pemaksaan, ancaman terhadap anak-anak kita itu di depan mata kita. Mohon maaf, mungkin narasi saya agak kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mensupport apapun yang mau diambil, kebijakan apapun yang mau diambil oleh masyarakat Aceh. Tapi yang perlu diingat kembali, Aceh diberlakukan sebagai daerah otonomi khusus. Artinya dari segala macam seginya, termasuk pendanaan untuk Aceh dan Papua itu diistimewakan. Kita perlu koreksi lagi penyelenggara negara yang ada di daerah. Apakah benar tidak ada support dari pemerintahan pusat, ataukah ada support dari pemerintahan pusat tapi tidak berjalan di daerah? Perlu kita telisik baik-baik sehingga tidak terjadi kesimpang siuran.
Saya mohon maaf, Bos, saya agak keras menegurnya karena Enggak demi apa-apa, keselamatan. saya malah lebih senang ya ditegur secara terus terang ya, Karena- daripada saya itu dibicarakan di koma lain. Begini Bang, semenjak saya mengangkat masalah Aceh sudah 3 hari nih, Sabtu, Minggu, Senin, Sabtu, Minggu, Senin. Setiap saya buka koma, hari pertama dihajar habis-habisan. Kemudian kena PL 3 kali dalam satu live, 3 kali. Biasanya nggak pernah terjadi seperti itu, nggak pernah. Paling kena pembatasan. Sekarang kena pelanggaran. Tapi saya keras kepala kan, saya nggak mau turun. Saya ajukan banding. Tadi tidak tampil ajukan banding. Nggak tahu gimana nasib Komal ini. Memperjuangkan orang Aceh loh. Saya di sini. Nah, tapi Tapi Anda tidak menghargai saya gitu loh. Nah, Nggak itu. menghargai. Ada teman-teman yang tidak menghargai. Sekarang kena PL juga. Mohon maaf ya. Tadi sebelum saya narasi, viewers yang di bawah itu hampir 500. Ketika saya menarasi wawasan kebangsaan dan kekisruhan yang terjadi di bangsa ini, agak sedikit saya kuturunkan tensinya tentang Aceh, hilang tuh viewers setengah. Iya. Berarti yang datang itu hampir seluruhnya buzzer. Teman-teman saudara-saudara kita dari Aceh yang meneriakin kebenaran itu nggak semuanya. Mungkin saudara-saudara yang naik ke Komal, yang ini, yang stay di bawah, yang asli dari Aceh dengan kondisi yang terjadi di Aceh itu dimanfaatkan oleh buzzer. Kita tahulah bersama algoritma yang bermain di platform-platform media sosial ini. Bahkan sekelas lingkaran istana saja menyiapkan buzzer untuk menghadapi masyarakat atau rakyat yang hari ini berdiri sebagai oposisi mengkritisi kebijakan biadabnya pemerintah dan penyelenggara negara hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.